Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu malaikat selalu bersamaku. Mengapa tema kali ini penting untuk dibahas? Jawabannya karena kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya untuk mengenal dan juga mempelajari lebih dalam mengenai malaikat sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat mengimani malaikat tersebut secara baik. Terlebih, kehidupan yang kita jalani saat ini turut berkaitan dengan peranan yang sedang mereka jalankan. Sehingga pengaruh keberadaan malaikat terhadap kelangsungan hidup manusia merupakan suatu fenomena yang tidak terbantahkan. Oleh karena itu, yuk kita simak dengan baik pembahasan kita kali ini. Semoga dengan kita menyimak dengan baik, kita dapat mengenal malaikat secara lebih dekat. Baik, hal pertama yang perlu kita ketahui pada bahasan kali ini, yaitu mengenal terkait definisi atau pengertian dari malaikat. Nah, berbicara perihal pengertian malaikat itu sendiri, setidaknya terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Lantas, apa sih yang dimaksud malaikat secara bahasa? Nah, perlu dicatat teman-teman, malaikat ini asal katanya berasal dari bahasa Arab, yaitu al-malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka, yang artinya yaitu menyampaikan sesuatu. Sehingga yang dimaksud pengertian secara istilah dari malaikat itu sendiri yaitu makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sejauh ini bisa kita pahami ya, bahwa yang dimaksud dengan malaikat itu sendiri yaitu makhluk yang menyampaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi dari malaikat. Nah, definisi lain yang tidak kalah penting untuk kita ketahui yaitu iman terhadap malaikat. Apa sih yang dimaksud dengan iman terhadap malaikat? Iman terhadap malaikat yaitu upaya kita dalam meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Adapun beriman kepada malaikat, hukumnya adalah fardu ain. Dicatat baik-baik ya. Hukum beriman kepada malaikat yaitu fardu ain. Terlebih, beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Artinya, kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk beriman kepada keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini saya telah menyajikan tabel yang mengklasifikasikan perbedaan antara malaikat, manusia, dan juga jin. Tujuannya agar memudahkan kita mengenal lebih baik berkenaan dengan malaikat, manusia, dan jin. Baik, kita lihat pada poin pertama, bisa kita ketahui bahwa
malaikat dan juga jin memiliki sifat yang sama, yaitu ghaib. Apa artinya? Artinya, baik itu malaikat dan juga jin merupakan makhluk yang tak kasat mata, merupakan makhluk yang berbeda alamnya dengan kita sebagai manusia. Karenanya, kita sebagai seorang manusia diklasifikasikan sebagai makhluk yang bersifat nyata. Nah, adapun yang menjadi poin penting selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa malaikat ini tidak memiliki nafsu. Berbeda halnya dengan manusia dan jin yang memiliki nafsu. Karenanya, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan halnya manusia dan juga jin, yang mana di antara manusia dan jin tersebut ada yang taat, ada pula yang durhaka. Hal ini karena pengaruh dari poin sebelumnya, bahwa malaikat ini tidak memiliki nafsu, sehingga apapun yang mereka kerjakan tidak dilandaskan oleh nafsu yang dimiliki, melainkan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan manusia dan jin yang terkadang melakukan segala sesuatu dilandaskan oleh nafsu mereka. Nah, adapun poin selanjutnya yang penting untuk kita ketahui, bahwa malaikat ini tidak berjenis kelamin. Berbeda halnya dengan manusia dan jin yang disebutkan memiliki jenis kelamin. Poin selanjutnya yang perlu kita ketahui pun berbeda halnya dengan manusia dan jin. Malaikat ini tidak perlu makan, tidak butuh minum, tidak butuh pula tidur, dan mereka pun tidak kawin. Karenanya mereka selalu siaga setiap saat dalam menjalankan setiap peranan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun didukung oleh fakta bahwa malaikat ini tidak memiliki nafsu. Karenanya malaikat berbeda dengan manusia dan jin yang masih perlu makan, minum, tidur, dan juga kawin. Adapun poin terakhir yang penting untuk kita ketahui, bahwa malaikat ini memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Hanya itu saja. Karena mereka pada dasarnya hanya menjalankan sesuatu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan manusia dan jin yang memiliki akal pikiran secara dinamis. Itulah kira-kira tabel klasifikasi yang memberikan gambaran seputar perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Nah, setelah kita paham berkenaan dengan pengertian malaikat, iman terhadap malaikat, lalu perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin, tentu barangkali di antara teman-teman terdapat pihak yang bertanya, berapa sih jumlah dari malaikat itu sendiri? Mungkin ada yang penasaran ya, berkenaan dengan jumlah dari malaikat-malaikat Allah tersebut. Ketika ditanya berkenaan dengan jumlah pasti dari malaikat itu sendiri, maka jawaban yang bijak yaitu hanya Allah yang tahu akan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena jumlah dari malaikat Allah itu sejatinya begitu banyak. Hal ini didukung dari dalil yang telah disajikan, bahwa dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, melalui dasar hukum tadi, setidaknya kita memiliki gambaran bahwa pada satu peristiwa saja digambarkan bahwa malaikat ini memiliki jumlah yang begitu banyak. Karenanya, alangkah bijaknya bila kita ditanya berkenaan dengan jumlah malaikat itu sendiri, kita perlu meyakini bahwa pihak yang mengetahui akan jumlah malaikat-malaikat tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, zat yang tahu akan hal tersebut. Adapun malaikat yang perlu kita ketahui, pada umumnya terdapat 10 malaikat. Apa saja malaikat tersebut? Nah, malaikat yang dimaksud yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril atau yang memiliki nama lain yaitu Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus, yang mana malaikat Jibril ini merupakan malaikat yang spesial karena selain bertugas sebagai penyampai wahyu ilahi, malaikat Jibril pun termasuk salah satu malaikat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Tepatnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 97-98 dan Quran Surat At-Tahrim ayat keempat. Adapun malaikat selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini merupakan malaikat yang tugasnya itu mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya menurunkan hujan, lalu mengatur rezeki setiap makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Intinya, malaikat Mikail lah yang mengatur beragam urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun malaikat selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah malaikat Israfil. Nah, malaikat yang satu ini tugasnya hanya satu, yaitu meniup sangkakala ketika tibanya hari kiamat. Adapun malaikat selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah malaikat Israfil. Malaikat yang satu ini bertugas untuk menyabut nyawa setiap makhluk yang hidup. Adapun malaikat selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Nah, kedua malaikat ini bertugas untuk menanyakan dan menguji iman dari orang yang sudah wafat di alam kubur. Adapun malaikat selanjutnya yang juga perlu untuk kita ketahui ialah malaikat Raqib. Nah, teman-teman perlu catat nih bahwa malaikat yang satu ini tugasnya ialah mencatat segala amal kebaikan manusia semasa hidup. Karenanya, manusia tidak perlu khawatir dalam menunaikan suatu kebaikan. Karena pada dasarnya tidak mungkin barang sedikit pun apa yang kita kerjakan, bentuk kebaikan apapun yang kita kerjakan, dilewatkan oleh malaikat yang satu ini. Jadi bisa dipahami ya, mengapa kita pun tidak usah ragu untuk berlaku baik karena adanya malaikat Raqib. Adapun malaikat selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah malaikat Atid.
tugas pokok dari malaikat atid ini ialah mencatat amal buruk dari manusia semasa hidupnya. Jadi kita jangan sampai merasa sombong dan bertingkah seenaknya, karena pada dasarnya setiap amal buruk yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat yang satu ini. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlena sehingga kita berbuat suatu hal yang tidak diridhai Allah, karena sejatinya bentuk keburukan apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, malaikat selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah malaikat Malik. Malaikat yang satu ini bertugas sebagai pemimpin bagi para malaikat yang bertugas di neraka, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 30. Adapun malaikat terakhir yang perlu untuk kita ketahui yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan pada dasarnya bertugas untuk menjaga dan mengawasi surga, serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Itulah kira-kira 10 malaikat yang perlu kita ketahui. Setelah kita mempelajari cukup dalam berkenaan dengan malaikat-malaikat Allah ini, apa sih hikmah bagi kita ketika beriman kepada malaikat-malaikat Allah tersebut? Di sini saya telah menyajikan kepada beberapa poin ya. Yang pertama, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan juga perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran kita terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Adapun yang selanjutnya yaitu dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah, walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika kita melakukannya, karena kita yakin ada malaikat yang bertugas ataupun yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat hal tersebut. Itulah kira-kira pembahasan kita pada kali ini. Semoga dengan kita berkesempatan untuk membahas materi kali ini dapat menggugah diri kita untuk mengenal lebih dalam berkenaan dengan malaikat dan menambah keimanan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.